Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, ketika itu dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirikatkan Allah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang besar. Manusia dalam hidup dan kehidupannya dibentuk oleh pendidikan. Jadi manusia itu dalam hidup dan kehidupannya ini dibentuk, diwarnai oleh pendidikan, baik pendidikan formal, informal, atau non formal. Ini paling tidak yang membentuk manusia itu lembaga pendidikan, sekolah, rumah tangga, dan masyarakat. Bagaimana bentuk pendidikan formal, informal, dan non formal? Ya begitulah masyarakatnya nanti. Generasi-generasinya seperti itu. Addabani Rabbi, kata Nabi, aku dididik oleh Rabbku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini dibentuk, dididik oleh Rabbku. Rabb Muhammad itu adalah Rabb kita. Rabb Muhammad itu adalah Rabbul Alamin. Jadi yang mendidik Muhammad itu adalah Rabbnya. Muhammad mendidik sahabatnya sebagaimana Rabbnya mendidik dia. Hasil pendidikan itu terbentuklah masyarakat Madani. Ibu kotanya Madinah. Berubahlah zaman jahiliyah menjadi zaman Islami. Menjadilah bentuk tadinya masyarakat jahiliyah bobrok dalam segala hal, tidak ada yang utuh. Ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, rumah tangga berubah menjadi sistem ekonomi yang dipuji oleh para ahli yang normal.
Jadi ada yang diangkat dia ahli tapi tidak normal, seperti orientalis, kerjanya cari kesalahan Muhammad SAW saja karena digaji. Tapi yang normal, walaupun dia kafir, dia akan mengakui yang dibentuk Muhammad itu betul-betul best, hebat dalam segala hal. Itu apa? Berkat pendidikan dari Allah kepada Nabi, Nabi mendidik sahabatnya. Nah ini. Nah kita, Islam masuk di Indonesia ini anggap aja lah, tidak usah abad ke-7, tidak usah ke-13, abad ke-17, sudah 300 tahun, inilah kita. Data terakhir, yang tidak banyak diekspos, tingkat umat Islam di Indonesia tinggal 75% konon. Itu pun ragu-ragu yang bersangkutan memberikan data, karena takut malu. Tinggal 75% lagi itu yang ber-KTP Islam itu. Jadi inilah. Nah kenapa kita begini? Karena hasil pendidikan. Jadi kita generasi-generasi dididik. Dari awal masuk Islam itu dulu dididik satu generasi. Didik lagi. Jadi beginilah. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Ini. Jadi yang salah itu apa? Di antaranya yang paling salah itu adalah sistem pendidikan. Pendidikan formal, salah. Pendidikan rumah tangga, salah. Pendidikan non formal, salah. Masyarakat. Ya ini timbul generasi-generasi ini. Ini sekarang melihat kita ini, tergantung kita ini. Mau kita bikin apa dia ini? Gitu. Jadi Nabi dididik oleh Allah, Nabi mendidik sahabatnya, sahabat mendidik yang lain. Muncul generasi 23 tahun lebih kurang masyarakat Madani. Berubah jahiliyah menjadi Islami. Merubah jadi masyarakat yang mundur, bobrok menjadi masyarakat yang maju. Diakui oleh dunia. Nah, Islam di tangan kita hari ini, Quran di tangan kita hari ini Quran yang diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya dulu, ya kayak ini. Di antaranya apa? Sistem pendidikan yang rusak. Mari kita lihat. Tadi saya baca surat Luqman. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku." Dia sedang memberi pelajaran, ini pendidikan. Apa pertama yang ditanamkan oleh Luqman? La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Pertama, pendidikan yang harus ditanamkan kepada pribadi manusia kalau ingin hebat, tauhid. Iqra bismi rabbik. Jangan dipotong. Iqra bismi rabbik lain. Enggak, Iqra bismi rabbik. Apa saja yang kalian baca, kaitkan ke tauhid semua, kepada Asmaul Husna yang 99 itu. Hari ini dipotong. Ekonomi jangan kaitkan kepada asma, biologi jangan, astronomi jangan, ilmu politik jangan. Namanya dikotomi ilmu. Di Indonesia lebih jelas apa? Anak umum, anak agama. Yang bicara asma itu iman itu, itu anak agama, itu sekolah agama. Jadi sekolah umum jangan. Akhirnya apa? Padahal yang akan pemimpin banyak insinyur, ahli ekonomi, ahli politik, tapi nggak ngerti agama, ya begini. Padahal jelas dikatakan pertama tauhid. Ayat pertama turun Iqra bismi rabbik. Jangan pisahkan seluruh disiplin ilmu, kaitkan ke tauhid dulu. Sudah itu baru antar disiplin ilmu. Nah dipotong, ya udah, inilah hasilnya. Itu bahayanya secara psikis, secara sosial, gawat. Saya selalu mengulang-ulang di mana-mana. Gara-gara dikotomi seperti ini, dengan halus bermain, apa akibatnya? Anak SMA berzina, enggak apa-apa, dia anak umum kok. Anak umum enggak apa-apa berzina. Anak pesantren enggak sholat, heboh sekampung. Anak pesantren enggak sholat. Anak SMK itu orang azan dia main-main, biasa anak umum lah. Padahal tidak ada nas mengatakan anak SMA berzina, anak masuk neraka. Ada enggak?
Gara-gara pendidikan. Ini beban umat Islam yang paling berat hari ini. Membenahi pendidikan kembali. Iqra' bismi rabbik. Tauhid pertama dulu. Nah ini. Sekolah mahal sekarang ini. Namanya sekolah terpadu apa? Logika sehat aja lah. Logika sehat. Masuk sekolah terpadu hebat, bayar 30 juta, 50 juta, dites. Yang lulus dengan nilai 9 baru masuk ke sana. Yang 7 enggak. Kita dibodoh-bodohi aja. Coba Pak Haji. Pak Haji masukkan anak saya ke sekolah saya. Top ini, bayar 50 juta, 30 juta, dites. Yang nilai 9 baru diterima, yang nilai 4 enggak diterima. Tentu 9 pula nilainya betul. Coba terima yang nilai 3. Besok keluar baru 9, baru top namanya. Logika yang sehat aja lah, jangan yang buru-buru. Kenapa? Karena kita gengsi. Mana sekolah anak? Tuh, yang masuknya 50 juta. Mana sekolah anak? Tuh, kemana Bu? Jemput anak dengan Mercy, sekolah di sana. Masuk sekolah itu dites. Yang lulus 9 baru diterima. Yang lulus 3, nah. Kalau yang hebat sekolah itu kayak Nabi. Yang nilainya 0 dulu jahiliyah. Dididiknya menjadi 10 rata-rata. Baru top. Itu top namanya tuh. Itu logika sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Ini tugas kita semua ini. Yang kaya-kaya, yang hebat-hebat. Didikan sekolah. Ambil anak-anak yang nilainya rendah. Didik, keluar besok tinggi. Akhlaknya mulia. Baru dipuji dunia akhirat. Kayak Nabi mendidik sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya nak marah Pak. Tapi ini ya, curhat. Jadi manusia dibentuk oleh pendidikan. Kalau salah pendidikan, keluarnya begini. Tapi kalau baik, subhanallah. Pertama dalam Islam, didikan tauhid dulu. Dia dulu sebelum lahir sudah bertauhid. Alastu bi rabbikum. Sampai di dunia sambut dengan tauhid. Allahu Akbar kalau hadis sahih. Atau hadis yang diperdebatkan, iqamahkan, azankan. Itu dulu yang direkamnya. Sudah itu didik dia dengan tauhid terus. Di rumah tangga, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jangan ada telapak kuda di pintu. Ya, jangan ada yang ditanam-tanam di rumah, yang syirik itu. Ya, itu caranya. Udah itu disambut pula oleh masyarakat. Tidak ada kuburan yang dikeramatkan. Itu baru top kita. Nah, orang bertauhid hidupnya optimis. Coba tengok anak kita sekarang, optimis kah? Orang yang bertauhid hidupnya ulet. Orang yang bertauhid hidupnya cerdas. Intelektualnya cerdas, emosionalnya cerdas, spiritualnya cerdas. Tengok generasi sahabat. Itu baru hasil tauhid. Mana hasil sekarang? Di SMA diajar tauhid, di pesantren diajar tauhid. Sudahkah umat Islam optimis sekarang di Indonesia? Cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, ulet bekerja. Tamat SMA narkoba, berzina. Ini baru saya dapat data dari kawan. Tamat SMA nanti pergi meresmikan kelulusan, padahal dia berzina sama kawannya kadang. Kenapa? Karena di SMA sudah stres bukan belajar. Anak-anak kita ke sekolah banyak begini jalannya. Kenapa? Ini penuh dengan buku. Yang diajarkan entah apa-apa aja. Tauhid. Dulu. Dari tauhid kita kembangkan. Bagaimana dia menjadi orang yang optimis. Orang yang ulet dalam hidupnya. Allah alim, kau harus alim. Allah mencipta, kau harus mencipta. Apa kata Iqbal? Ya Allah, engkau ciptakan malam, ku ciptakan lampu. Kau ciptakan hujan, ku ciptakan payung. Ini kata Iqbal. Itu pendidikan Islam itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan. Dan mari yang kaya-kaya, yang punya kekuatan, dirikan sekolah, kita buat sekolah. Yang kita terima anak-anak yang nakal, anak-anak yang kurang IQ-nya. Tapi keluar nanti dengan berprestasi. Itu baru top. Tapi kalau diterima di tes 9 nilainya, nanti dilihat nilai lagi tinggi. Apalagi nanti untuk mempertahankan nilai, nah mencuri lagi guru. Anak dikasih.
Jadi pembodohan-pembodohan. Jangan mau kita dibodohi dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.